Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu dan dalam mood yang baik ya. Senang rasanya hari ini ibu bisa ketemu kalian lagi. Pada video pembelajaran kali ini, ibu akan membahas materi seni budaya lagi, khususnya seni teater dengan materi bab 7, teknik bermain pantomim. Pada bab kali ini, kita akan mempelajari teknik dasar bermain pantomim. Di antaranya pantomim tunggal, pantomim berpasangan, dan pantomim kelompok. Setelah mempelajari bab 7 ini, ibu harap anak-anak mampu mengidentifikasi berbagai teknik dasar pantomim, mendeskripsikan teknik dasar pantomim, melakukan latihan teknik dasar pantomim, mengasosiasi pantomim berdasarkan teknik olah tubuh dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat, dan mengkomunikasikan pantomim dalam sebuah pertunjukan. A. Pengertian pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, biasanya diiringi dengan musik. Pantomim merupakan seni pertunjukan yang menampilkannya lebih mengandalkan pada gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah. Pantomim dalam bahasa Latin, pantominus, yang artinya meniru segala sesuatu. Pantomim merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dan bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Bicara mengenai pantomim, tidak bisa lepas dari satu nama, yaitu Charles Spencer Chaplin atau Charlie Chaplin. Chaplin tokoh pantomim yang terkenal dari Amerika yang mempopulerkan pantomim lewat film bisunya. Dengan gerak-gerik, riasan wajah, kostum dan karakter lucu, tokoh Chaplin menjadi inspirasi dan acuan para pemain pantomim dalam melakukan penampilan pantomim. Kekuatan utama dari gerak-gerak pantomim adalah gerakan imajinatif atau gerak peniruan. Seolah-olah sedang memegang benda meskipun bendanya tidak ada. Seolah-olah ada di suatu tempat yang ramai meskipun sedang sendiri. Gerakan-gerakan yang menggambarkan suatu peristiwa harus diyakini benar seolah-olah peristiwa itu nyata. Pertunjukan pantomim biasanya bersifat lucu, humoris, dan menghibur. Juga gerakannya komikal, yaitu gerakan lucu. Gerakan-gerakan yang ditampilkan merupakan hasil dari pengolahan gerak yang distilir atau digayakan. Perpaduan antara gerik-gerik tubuh yang menarik juga ekspresi wajah yang berkarakter akan membuat pantomim menjadi sajian tontonan yang bagus. Jadi, kalau kalian menampilkan pertunjukan pantomim, harus menguasai teknik pengolahan tubuh dan ekspresi terlebih dahulu. B. Teknik dasar bermain pantomim. Banyak teknik dan metode latihan yang bisa menjadikan seorang menjadi pemain pantomim yang baik. Secara garis besar, ada dua latihan yang harus dikuasai untuk dapat berpantomim dengan baik, yaitu latihan olah tubuh dan latihan ekspresi wajah. Kedua latihan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berimajinasi secara kreatif. Yang pertama ada latihan olah tubuh. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam olah tubuh yaitu pelenturan tubuh atau stretching, pemanasan, dan pendinginan. Tahap pelenturan dilakukan dengan melenturkan seluruh persendian tubuh dan perenggangan urat-urat sendi dari mulai kaki, pinggang, pinggul, tangan, bahu, dan sekitar kepala. A. Bagian kepala. Lakukan gerakan kepala ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang secara teratur, pelan-pelan, dan berulang. Setelah itu, lakukan gerakan memutar kepala secara penuh. Kemudian berganti arah sebaliknya. Lakukan secara berulang sampai dirasakan cukup. Efek yang akan terasa ringan pada otot bagian kepala. Bagian tangan. Kekuatan tangan pada pantomim sangat penting dalam melakukan gerakan-gerakan imajinatif.
Latihan pada tangan ditunjukkan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelunturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih variasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Tangan dapat dilakukan lurus ke atas, ke samping, ke depan, memutar telapak tangan, melentikan jari-jari tangan, serta menggerakkan lainnya. Kemudian ada bagian badan. Latihan pada bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Pengolahan ketiga bagian badan ini memiliki peran penting bagi seorang pemain teater, karena merupakan bagian yang memberikan efek pada sikap tubuh peran. Latihan yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan dengan menggerakkan dan melenturkan badan ke depan membungkuk dan ke belakang dengan menekuk pada bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Berlatihlah berbagai pose dengan tumpuan pada kaki, seperti pose pohon yang kokoh menjulang tinggi, batu karang yang menahan ombak, dan berbagai pose dengan personifikasi alam. Tahap pemanasan dilakukan setelah otot-otot dan persendian tubuh lentur dan siap untuk bergerak sebebas mungkin. Latihan gerakan yang dilakukan meliputi latihan gerakan-gerakan staccato atau gerakan patah-patah, dan legato atau gerakan mengalir. Contoh latihan: lakukan latihan dengan kedua tanganmu seolah-olah menempel di cermin. Geserkan dan pindahkan posisi telapak tanganmu dalam berbagai posisi. Dan yang terakhir ada ekspresi wajah. Latihan ekspresi wajah bisa dilakukan di depan cermin dengan menggambarkan berbagai ekspresi, di antaranya ketika kita dalam kondisi sedih, senang, gembira, kecewa, dan marah. Kemudian yang kedua ada bentuk penampilan pantomim. Bentuk penampilan pantomim dapat dikelompokkan sesuai dengan jumlah pemain yang tampil, yaitu pantomim tunggal, pantomim berpasangan, dan pantomim kelompok. Yang pertama ada pantomim tunggal. Pertunjukan pantomim tunggal dimainkan oleh satu orang pemain. Biasanya tema dan adegan yang ditampilkan berupa permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dalam berbagai kondisi. Pada pantomim tunggal dapat mencari tema-tema yang menarik untuk dimainkan sendiri. Kemudian ada pantomim berpasangan. Selain dimainkan sendiri, pantomim juga menarik kalau dimainkan oleh dua orang atau berpasangan. Tema dan adegan yang bisa ditampilkan tentunya keunikan dari dua orang yang saling merespon gerak-gerak yang lucu. Coba lakukan bersama temanmu adegan di bawah ini. Dua orang sedang tarik-menarik tambang. Dan yang terakhir ada pantomim kelompok. Pantomim juga bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang atau secara berkelompok. Gerak-gerak pantomim secara berkelompok dapat dibuat adegan seperti menirukan gerakan sekelompok bebek yang sedang digembala petani. Adegan di sebuah pasar yang ramai dengan berbagai macam aktivitas bisa juga mencari aktivitas-aktivitas yang menarik lainnya. Nah, jadi itu tadi materi kita kali ini. Kesimpulannya adalah hal pertama yang harus diperhatikan dalam bermain pantomim adalah menampilkan kemampuan dalam mengolah gerak-gerak yang kreatif dan ekspresi wajah. Dengan latihan yang sungguh-sungguh, pantomim bisa menjadi pertunjukan yang sangat menarik yang dapat diapresiasi oleh penonton. Baik, jadi itu tadi rangkuman pembelajaran kita kali ini. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Jika belum, silakan anak-anak tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi kita kali ini, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk anak-anak. Berikut lembar kerjanya.
Silakan dikerjakan dan dikirim ke email ibu ya kalau sudah selesai. Sampai di sini pembelajaran seni budaya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini sampai akhir. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.